Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar model linier dengan subbahasan model berkontaktum. Jadi di sini adalah bentuk model, yakni model linier yaitu representasi matematik yang mengasumsikan hubungan linier antara variabel y dengan variabel x. Dan bisa kita tuliskan di sini y sama dengan beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 hingga beta p xp tambah error ya. Dan di sini ada teorema 3.2.1 itu penduga kuadrat terkecil. Jadi penduga kuadrat terkecil untuk parameter beta 0, beta 1 hingga beta p adalah solusi yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residual atau error. Di sini dengan rumusnya sigma i sama dengan 1 sampai dengan n, yi dikurangi yi topi dikuadratkan. Dan dalam notasi matriks bisa dituliskan dengan beta topi itu x transpose x diinverskan lalu dikalikan x transpose y. Selanjutnya ada teorema 3.2.2, ini sifat penduga kuadrat kecil. Ini menjelaskan pentingnya penduga kuadrat kecil terkait dengan unbiased di penduga yang tidak bias. Jadi ekspektasi dari penduga tersebut sama dengan nilai sebenarnya dari parameter yang diestimasi. Jadi ekspektasi beta topi sama dengan beta. Ada juga terkait dengan minimum variance. Ini semua penduga linear yang tidak bias, penduga kuadrat terkecil memiliki variasi yang terkecil yang dapat dinyatakan sebagai par beta topi sama dengan sigma kuadrat x transpose x diinverskan ya. Dan selanjutnya ini ada teorema 3.2.3 terkait dengan teorema Gauss-Markov. Ini menyatakan bahwa dalam kelas penduga linear yang tidak bias, penduga kuadrat terkecil yang terbaik dalam arti memiliki variansi terkecil. Oleh karenanya, penduga kuadrat kecil disebut dengan BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator. Dan secara formal untuk setiap penduga linear beta ini bisa kita tuliskan par beta topi ini lebih kecil atau sama dengan par beta. Selanjutnya ini ada teorema 3.2.4 penduga bagi fungsi linear parameter. Ini membahas tentang bagaimana mengestimasi fungsi linear dari parameter-parameter dalam model. Misalkan kita ingin mengestimasi C transpose beta di mana C adalah vektor konstan, maka penduga untuk fungsi linear tersebut adalah C transpose beta sama dengan C transpose beta topi. Selanjutnya ada penduga ragam, ini untuk mengetahui varians dari error atau gangguan dalam model. Dan kita dapat menggunakan penduga seperti berikut. Ini sigma kuadrat topi sama dengan 1 per n minus p sigma dari i 1 sampai dengan n lalu dikalikan yi dikurangi yi topi dikuadratkan. Dan ini implementasi dalam R. Kita punya data y x1 x2, kita buat matriksnya, lalu kita hitung penduga kuadrat kecil menggunakan pseudo inverse, ini beta akhirnya. Lalu kita cari berapa nilai beta. Kita juga bisa menghitung nilai prediksi sini, menghitung residual, dan juga menghitung ragamnya. Langsung di sini ada contoh soal. Ini diasumsikan bahwa jarak tempuh per galon sebuah mobil bergantung secara linear pada beratnya dan kecepatan saat mobil tersebut dikendarai. Ini datanya diperoleh. Ini mils per galon untuk Y, untuk X1 nya berat dalam ton, dan mils per jam ini untuk X2 nya. Untuk soal pertamanya ini tulis modelnya.
Yang kedua, temukan sistem persamaan linear yang dihasilkan oleh model ini. Yang ketiga, temukan vektor respon, parameter, dan kesalahan acak. Yang keempat, temukan matriks X dan ungkapkan model dan bentuk matriks. Ya, untuk tuliskan modelnya, jadi kita langsung saja, karena ini X-nya ada 2, X1, X2, jadi kita bisa tuliskan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah dengan error. Selanjutnya, temukan sistem persamaan linear yang dihasilkan oleh model ini. Nah, untuk sistem persamaan linear yang dihasilkan model ini, kita tuliskan saja di sini ya. Jadi, mengikuti rumus ini, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error. Jadi, untuk yang paling atas ini bisa kita tuliskan 17 dengan beta 0 tambah 1,35 beta 1 tambah 55 beta 2 tambah error yang pertama, hingga seterusnya hingga data yang terakhir. Selanjutnya, temukan vektor respon, parameter, dan kesalahan acak. Untuk yang responnya ini tentunya yang Y-nya ya. Y1 ini hingga Y8 sama dengan datanya, yaitu 17 sampai 19. Dan untuk parameternya beta 0 sampai beta 2, random errornya error 1 sampai error 8. Dan untuk X matriksnya bisa kita tuliskan, karena ini ada 2 ya, X1, X2, dan tentunya di awalnya harus kita tuliskan 1. Jadi 1 semuanya, lalu 135 hingga 1,28, 55 sampai 65. Jadi bisa kita tulis ulang seperti yang tadi. Dan untuk bentuk matriksnya, untuk Y sama dengan 0, ini pakai rumus yang ini, yang tadi yang awal, dan bisa kita tuliskan seperti itu. Selanjutnya ini ada soal yang kedua. Ini misalkan X menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal dan Y menunjukkan pendapatan seseorang pada usia 30 tahun. Asumsikan bahwa regresi linear sederhana berlaku dan pertimbangkan data berikut. Ya, untuk soal yang pertama kita cari Y dan X-nya, lalu cari juga X transpose X, X transpose Y, dan X transpose X inverse. Yang selanjutnya tentukan juga estimasi kuadrat terkecil untuk beta 0, beta 1 dengan hitung X transpose X inverse dan dikalikan dengan X transpose Y. Lalu kita verifikasi perhitungan tadi dengan menggunakan rumus. Ya, untuk Y-nya ini 8, 15, 16, 20, 25, 40. Untuk X-nya ini 8, 12, 14, 16, 17, 20. Untuk soal yang B, kita cari X transpose X. Ini X transpose dikali dengan X, ini dihasilkan 6, 86, 86, 13, 16. Lalu kita cari juga X transpose, transpose-nya dikalikan dengan Y, Y-nya ini sama dengan 124, 1988. Lalu kita cari X transpose X inverse-nya, ini 1 per determinan, lalu ini pindah ya, 1, 3, 16 yang pindah ke atas seperti ini, yang menangnya pindah ke bawah, lalu yang ininya kita ganti tandanya jadi minus. Juga didapatkan ini 2,632 minus 0,172 minus 0,172 0012. Lalu yang ketiga ini X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose Y dan didapatkan minus 15,568 2,528, sehingga model linearnya Y sama dengan minus 15,568 ditambah 2,528 X1 tambah dengan error. Dan kita juga tadi diminta untuk yang soal yang D ini diverifikasi dengan menggunakan rumus. Untuk rumusnya ini untuk mencari beta 0, ini sigma xi kuadrat kalikan dengan sigma yi dikurangi sigma xi dikali sigma xi yi dibagi n kali sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan. Jadi ini 1316 dikali 124 dikurangi 86 kali 988 dibagi 6 dikali 1316 dikurangi 86 kuadrat dan dihasilkan minus 15,568 ya. Untuk beta 0 ini bisa kita lihat perhitungan yang menggunakan rumus dengan yang
matriks di sebelumnya ini jawabannya sama ya. Dan selanjutnya untuk menghitung D1 ini N dikali sigma X Y dikurangi sigma X Y dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X Y kuadrat dikurangi sigma X Y kuadrat, didapatkan 2,528. Bisa kita lihat juga ini sama nilainya. Jadi kita bisa tulis juga model linearnya Y9 minus 15,598 sama 2,528 X1 sama dengan error. Nah, di sini ada latihan soal. Seperti biasa ini nantinya ada 10 soal yang akan kita bahas di kelas. Untuk soal yang pertama ini misalkan X menunjukkan jumlah jam belajar per minggu dan Y menunjukkan nilai ujian seorang siswa. Asumsikan regresi linear sederhana berikut ini. Dan cari pertanyaan yang sama. Temukan Y dan X, lalu temukan X transpose X, lalu X transpose Y dan X transpose X diinverskan, lalu cari juga estimasi kuadrat terkecil untuk beta 0, beta 1 dengan menghitung X transpose X inverse X transpose Y, lalu verifikasi dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Untuk soal 2 ini misalkan X menunjukkan jumlah hari olahraga dalam sebulan dan Y menunjukkan berat badan seseorang. Untuk soal 3 ini menunjukkan jumlah pengunjung sebuah toko per hari untuk X-nya, dan untuk Y-nya menunjukkan pendapatan harian. Untuk yang keempat, X-nya menunjukkan jumlah tidur, jumlah jam tidur per malam, dan Y-nya menunjukkan produktivitas kerja seseorang. Untuk nomor 5, soal nomor 5, X-nya menunjukkan jumlah makanan cepat saji yang dikonsumsi per minggu, dan Y-nya menunjukkan kadar kolesterol dalam darah. Untuk soal 6, ini X-nya menunjukkan jumlah postingan media sosial dalam sehari, dan Y-nya menunjukkan jumlah like yang diterima. Untuk pertanyaannya sama ya, kita lihat di atas. Untuk soal 7, X-nya menunjukkan jumlah kopi yang diminum per hari, dan Y-nya menunjukkan tingkat stres seseorang. Untuk soal 8, X-nya menunjukkan jumlah artikel yang dibaca per minggu, dan Y-nya menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam sebuah makalah. Untuk soal 9, X-nya menunjukkan jumlah jam latihan per minggu, dan Y menunjukkan jumlah kalori yang dibakar per minggu. Untuk soal 10, X-nya menunjukkan jumlah jam menonton TV per hari, dan Y-nya menunjukkan jumlah waktu yang dia habiskan untuk berolahraga per hari. Dan pertanyaannya sama, ada 4 poin seperti yang ada di contoh soal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.